Pernahkah Anda bertanya, karakter seperti apa yang Tuhan inginkan bagi seorang pelayan gereja? Atau hal-hal apa saja yang perlu saya perhatikan dan lakukan sebagai seorang pelayan Tuhan? Bagaimana caranya agar saya tetap bertumbuh dengan maksimal saat melayani dan bekerja di waktu bersamaan? Bagaimana caranya memimpin sekaligus melayani dalam bidang pelayanan saya? Jika Anda pernah bertanya demikian, inilah saat yang tepat untuk mengikuti kelas ini. Mulai bulan September ini, GKY Kebun Jeruk membuka kelas pembinaan pengurus yang akan diadakan pada tanggal berikut ini. Kelas ini bersifat wajib bagi semua BPP dan anggota pengurus yang ada. Sampai jumpa dalam pertemuan kita. Selamat sore menjelang malam ya untuk Cuantau Rere, Cuantau Daniel, Cuantau Yogi, dan semua rekan-rekan BPP dan semua teman-teman ya yang sudah tergabung di dalam ibadah doa pada malam hari ini ya. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan ya untuk bersama-sama mengadakan ibadah walaupun masih secara Zoom ya. Dan kami juga mohon maaf untuk yang mengikuti secara YouTube ya karena ada kendala pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami masih boleh diberikan kesehatan yang baik sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah doa malam secara Zoom. Kami menyerahkan setiap hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah hati kami boleh dipersiapkan untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Dan persiapkan setiap hati kami juga Tuhan ketika kami akan membawakan beberapa pokok doa syafaat. Biarlah Engkau yang boleh mengampuni dosa-dosa kami dan layakkan setiap hati kami. Dan ketika firman Tuhan yang akan kami dengar, biarlah Engkau juga yang boleh mempersiapkan setiap hati kami Tuhan. Dan Engkau pakai Cuantau Yogi sebagai pembawa firman Tuhan, biarlah menjadi corong bagi suara Tuhan, bagi setiap kami yang mendengarkannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih belum bisa bergabung dengan kami, ataupun yang masih dalam perjalanan pulang di dalam mereka bekerja, biarlah Engkau juga yang boleh memberkati. Kami menyerahkan ibadah doa pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Kita tahu ya selama 1,5 tahun ini ya kita sudah menjalani kebaktian doa malam secara Zoom ya. Mungkin tidak mudah, tapi kita tetap harus bersyukur karena Tuhan sungguh baik ya memberikan anugerah pada setiap kita ya untuk tetap boleh menjalankan kebaktian doa malam secara Zoom. Pujian hadirat-Mu akan membawa setiap kita ya untuk masuk dalam persiapan doa syafaat.
yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Sungguh pujian yang boleh menguatkan setiap kita ya, boleh mengingatkan setiap kita bahwa di dalam hadirat Tuhan akan selalu ada pengharapan. Mari kita masuk dalam beberapa pokok doa syafaat bagi kita semua ya. Yang pertama, kita berdoa untuk setiap hamba Tuhan dan BPP di GKI KJ boleh kompak dan bekerja sama dengan baik dalam setiap pelayanan yang dikerjakan. Mari kita sama-sama doakan untuk pokok doa ini. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami yang baik, malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan yang ada di GKI KJ, yaitu Cuantau Daniel sebagai gembala daripada pos gereja GKI KJ, maupun Cuantau Rere sebagai hamba Tuhan di dalam sebagai pembina subbidang yang ada di gereja kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang boleh memakai kedua hamba-Mu ini Tuhan di dalam memimpin gereja pos, biarlah semakin boleh Engkau pakai lebih lagi di dalam setiap pelayanan mereka, dan biarlah hikmat setiap waktu Engkau boleh memberikan kepada mereka agar setiap pelayanan mereka boleh juga berkenan kepada Engkau. Dan kami juga teringat akan semua BPP yang ada di GKI Kebun Jeruk. Kami juga menyerahkan setiap rekan-rekan BPP ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh memakai setiap rekan BPP yang ada Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka, di dalam subbidang masing-masing Tuhan. Engkau pakai kesungguhan hati dan keseriusan hati di dalam hati mereka Tuhan, ketika mereka
melayani Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memberikan hikmat dan kemampuan, Engkau juga yang boleh terus memimpin mereka dengan talenta yang Kau titipkan kepada mereka di dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap hamba Tuhan yang ada dan setiap rekan-rekan BPP yang ada boleh menjalin kerjasama dan kekompakan Tuhan di dalam setiap pelayanan yang dijalani Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Engkau pakai setiap hamba Tuhan ataupun BPP yang ada di gereja kami Tuhan untuk menjadi keteladanan, untuk menjadi mentor juga Tuhan bagi semua jemaat yang ada di GKI Kebun Jeruk. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami meletakkan hamba Tuhan dan BPP GKI KJ ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pokok doa kedua, kita juga berdoa untuk setiap jemaat KJ ya. Biarlah mereka juga boleh memiliki semangat berdoa ya dan setia mendukung program-program pelayanan gereja yang ada di Kebun Jeruk. Mari kita sama-sama doakan untuk pokok doa yang kedua ini. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami yang baik, saat ini kami juga menyerahkan setiap jemaat yang ada di GKI Kebun Jeruk khususnya, biarlah Engkau yang boleh memberkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka, biarlah mereka juga boleh setia datang kepada Engkau untuk berdoa, dan biarlah di dalam setiap doa-doa yang mereka naikkan Tuhan, mereka juga boleh mengingat dan boleh mendukung untuk setiap program-program pelayanan yang ada di gereja kami Tuhan. Biarlah mereka bukan hanya untuk hadir di gereja setiap minggu ataupun di dalam setiap Zoom Selasa malam, tapi mereka juga boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan setiap program-program pelayanan yang kami lakukan di gereja kami Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan untuk setiap jemaat ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka boleh tetap semangat, mereka tetap boleh setia, dan mereka juga boleh mempunyai hati untuk bersama-sama dengan kami untuk datang melayani dengan talenta yang Kau berikan kepada setiap mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, kita juga berdoa ya untuk kesatuan hati jemaat ataupun simpatisan untuk terus mempunyai kerinduan dan kesetiaan ya dalam mengikuti ibadah secara online. Mari kita berdoa dan kita dukung doa untuk pokok doa yang ketiga ini. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami yang baik, saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang ada di GKI KJ Tuhan, ataupun untuk simpatisan yang beribadah juga di tempat kami. Biarlah di masa-masa ibadah online ini mereka tetap mempunyai kesungguhan hati untuk tetap datang kepada Engkau walaupun mereka harus beribadah dari rumah masing-masing. Biarlah Engkau terus tuntun mereka, berikan hikmat kepada mereka, biarlah mereka tetap boleh merasakan hadirat-Mu di rumah masing-masing ketika mereka mengikuti ibadah secara online Tuhan. Dan biarlah di dalam hati mereka Engkau terus membentuk mereka supaya pertumbuhan iman mereka boleh semakin Engkau teguhkan, dan Engkau juga yang boleh terus memberikan hati yang boleh terus datang kepada Engkau agar setiap firman Tuhan yang mereka dengar setiap minggu walaupun secara online, mereka boleh pakai di dalam kehidupan mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang boleh membawa berkat baik bagi keluarga mereka sendiri maupun bagi orang-orang terdekat mereka, maupun juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap jemaat GKI Kebun Jeruk ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang keempat, kita tahu kita akan mengadakan persiapan pembinaan pengurus ya dan BPP yang akan diadakan setiap hari Sabtu di bulan September ini sebanyak 3 kali ya. Mari kita juga berdoa untuk pokok doa ini. Saya minta Cuantau Daniel untuk membawakan bagi setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami saat ini bersama berdoa mendukung untuk kelas pembinaan yang akan diadakan selama 3 kali sepanjang bulan September ini. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk setiap BPP, juga setiap anggota pengurus yang ada. Biarlah ya Tuhan, melalui kelas pembinaan yang akan diadakan ini, setiap kami juga boleh belajar tentang makna dari sebuah pelayanan, dan kami menyadari
diri kami di hadapan Tuhan sebagai seorang pelayan Kristus. Kami berdoa biarlah seluruh rekan juga boleh Tuhan berikan hikmat, dan biarlah setiap kami juga boleh mengikuti setiap kelas dengan baik, dan kami juga boleh mendapatkan banyak pelajaran rohani untuk menjadi bekal kami, menjadi pelayan Tuhan ke depannya. Kami serahkan untuk seluruh rangkaian acara, juga seluruh hal yang dibutuhkan. Engkau yang juga boleh cukupkan, Tuhan yang memberkatinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Untuk pokok doa yang kelima, kita juga berdoa ya. Mungkin kita berdoa untuk masing-masing dari kita ya, yang mungkin ada pergumulan, yang mungkin kita tidak bisa sharingkan kepada orang lain ya. Saya berikan waktu selama 1 menit ya untuk kita berdoa dengan pergumulan kita masing-masing. Nanti doa penutup akan ditutup oleh Contoh Rere bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami saat ini datang ke hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan setiap doa-doa yang telah kami naikkan. Kami mau menyerahkan juga dalam segala kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan yang mungkin sedang ada dalam hidup kami masing-masing. Kiranya Tuhan, ketika kami menjalani hidup ini, kami tidak melupakan hadirat Tuhan yang boleh membuat kami bisa dikuatkan dan juga dimampukan dalam menjalani kesusahan dan tantangan yang ada. Dan kami mau belajar untuk bukan fokus pada pergumulan kami, tetapi berfokus kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau saja kami bisa menyelesaikan segala sesuatu. Dan di dalam Tuhan saja kami boleh mendapatkan ketenangan dan kekuatan. Dan hanya bersama dengan Tuhan saja kami bisa menang atas apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh menjawab setiap doa kami. Dan biarlah Tuhan yang boleh bekerja sesuai dengan waktu dan kehendak daripada-Mu. Agar setiap kami boleh terus terpukau dan kagum dengan perbuatan dan karya-Mu yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menaikkan doa ini. Amin. 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 Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya yang akan disampaikan oleh Contoh Yogi. Contoh Yogi ini adalah contoh yang pernah bersama-sama kita ya, pelayanan di GKY Pusat ya selama lebih kurang 3 bulan kalau nggak salah ya. Nah saat ini Contoh Yogi ini pelayanan di GKI Anugerah di Bandung ya. Kita bersyukur karena Contoh Yogi boleh bersama-sama melayani kita pada malam hari ini ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian ya. Memilih-Mu adalah bagian yang terbaik bagi setiap kita. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
Kami persilakan untuk Chuan Tao Yogi menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa, kita memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan. Allah yang penuh kasih yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami bersama-sama di dalam kebaktian doa malam di GKY Kebun Jeruk. Tuhan, kiranya persekutuan doa yang kami lakukan di tiap hari Selasa jadi sebuah aktivitas kami di dalam memelihara disiplin rohani di dalam berdoa, di mana kami bersama-sama Tuhan diajak untuk berbela rasa dengan jemaat Tuhan, dengan bangsa dan negara kami, dengan orang-orang yang kami kenal melalui doa-doa syafaat yang kami berikan. Bersyukur juga Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, buka telinga kami, buka mata kami, terlebih buka hati kami untuk setiap sapaan sabda Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu perenungan firman Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita kalau saya pada akhirnya boleh menjumpai Bapak Ibu kembali. Kalau tidak salah ingat, saya terakhir kali berkunjung ke GKY Kebun Jeruk itu bulan Mei tahun 2019, sebelum saya masuk ke masa praktek 1 tahun. Waktu itu masih belum dinaikkan statusnya menjadi pos jemaat, masih dalam pos pelayanan kilometer 3,5. Waktu itu saya sempat berdiskusi juga dengan Chuan Tao Daniel, bagaimana persiapan daripada pos kilometer 3,5 di dalam masa-masa menjelang kenaikan status, dan bersyukur sekarang sudah 2 tahun ya menjadi pos jemaat. Kiranya Tuhan yang akan terus memelihara kehidupan jemaat dari GKY Kebun Jeruk. Bapak Ibu Saudara, satu sukacita juga gitu ya kalau saya bisa melihat bagaimana tangan Tuhan terus memelihara daripada jemaat sekalian. Sesuai yang tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari satu topik, yaitu ciri gereja yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu quote yang menarik gitu ya, ketika saya cari di internet mengenai quote tentang kesehatan, ada seorang yang bernama Thomas ini mengatakan bahwa he who has hope, and he who has hope has everything. Siapa yang memiliki kesehatan atau tubuh yang sehat, dia memiliki harapan. Dan siapa yang memiliki harapan, ia memiliki segalanya. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita sepakat bersama-sama bahwa kesehatan adalah sesuatu yang penting. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa kesehatan tubuh atau kesehatan jasmani adalah salah satu kekayaan yang tiada ternilai atau suatu kekayaan yang sangat berharga di dalam kehidupan setiap manusia. Maka tak heran ya Bapak Ibu Saudara kalau misalkan orang Tionghoa pada saat merayakan Imlek akan mengatakan senti cenkang gitu ya, akan mengatakan kiranya tubuhmu dalam kondisi yang sehat, selain mengatakan ya moga-moga usahanya lancar, moga-moga diberkati, moga-moga mendapatkan berkat dan keuntungan yang berlimpah-limpah gitu ya. Orang Tionghoa tidak lupa menyisipkan di dalam harapan mereka kepada sesamanya pada tahun yang baru ini supaya tubuhnya di dalam kondisi yang sehat dan bugar. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita bersama menyadari apabila kita kehilangan kesehatan tubuh kita, kehilangan kemampuan daripada jasmani kita, maka akan berdampak sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi kesulitan dalam bekerja. Usaha kita menjadi terhambat. Kebutuhan-kebutuhan kita menjadi sulit terpenuhi. Kenapa? Karena kesehatan tubuh jasmani kita terganggu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang kesehatan tadi ya, di mana di awal ada quote, lalu ada satu perkataan yang biasanya diucapkan oleh orang Tionghoa, berkaitan dengan kesehatan yang umumnya berkaitan dengan kesehatan jasmani. Maka pertanyaannya sekarang gitu ya, ketika kita bersama-sama menilik kepada gereja yang adalah tubuh Kristus, bukankah seharusnya
gereja yang adalah tubuh Kristus itu juga berada dalam kondisi yang sehat. Sebab, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya kesehatan jasmani ketika terganggu itu berdampak ke berbagai aspek kehidupan pribadi dan keluarga, ternyata ketika kesehatan gereja juga terganggu, itu akan sangat berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan setiap anggota jemaatnya. Tentunya itu berkaitan dengan aspek spiritual dan juga berkaitan dengan aspek sosial. Maka tidak salah gitu ya kalau pada malam hari ini GKY Kebon Jeruk di dalam persekutuan doa kita bersama-sama menggumuli seperti apakah ciri daripada gereja yang sehat tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam perenungan saya ketika mempersiapkan daripada firman Tuhan malam hari ini, saya mendapati bahwa cara hidup jemaat pertama yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47 menjadi sebuah role model dalam kehidupan gereja. Meskipun pada akhirnya kita bisa melihat bahwa kehidupan gereja mula-mula pun bukan menjadi gereja yang sempurna. Tetapi setidak-tidaknya firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul ini menggambarkan bagaimana kehidupan menggereja secara sehat. Nah, saya Bapak Ibu Saudara akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu sekalian ada Alkitab di dalam gadget ataupun ada dalam bentuk fisik cetak, kita bisa membacanya bersama-sama. Nah, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama hingga ke-47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya ulangi di ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, tentunya ini satu ayat atau satu perikop yang sangat familiar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Setiap kali kita merayakan Pentakosta, maka ayat ini yang seringkali diambil sebagai dasar daripada firman Tuhan pada saat Pentakosta selain pasal yang kedua ayat pertama hingga yang ke-13 yang menceritakan peristiwa turunnya Roh Kudus. Dan peristiwa Pentakosta memang seringkali juga kita rayakan sebagai hari kelahiran dari gereja Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan pembacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 gitu ya. Hal-hal apa saja yang bisa kita temukan? Ciri-ciri dari gereja yang sehat yang seharusnya juga ada di tengah-tengah kita. Khususnya di tengah jemaat GKY Kebon Jeruk yang menggumuli tema ini beberapa bulan terakhir. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ciri dari gereja yang sehat yang seringkali dilupakan gitu ya di dalam kehidupan menggereja kita adalah gereja yang sehat adalah gereja yang memelihara persatuan. Bapak Ibu Saudara, pada peristiwa Pentakosta dan setelah banyak orang mendengar khotbah dari Petrus, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kira-kira orang percaya bertambah 3.000 jiwa. Itu bukan jumlah yang sedikit gitu ya. Mungkin Cuantau Daniel dan Cuantau Rere bisa nafasnya tersengal-sengal ketika kebaktian hari Minggu di GKY-KJ, kedatangan 3.000 orang gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan menganggap bahwa sesuatu
ini adalah hal yang spektakuler. Atau ketika gereja kita tiba-tiba dipercayakan oleh Tuhan, ada 3.000 orang bertobat memenuhi gereja kita, kita menjadi sukacita dan melihat bahwa ini sesuatu yang spektakuler. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata tantangannya ketika Tuhan mempercayakan ada begitu banyak orang masuk ke dalam gereja kita. Apakah kita siap memelihara persatuan? Peristiwa Pentakosta akhirnya membentuk komunitas Kristen di Yerusalem yang terdiri dari berbagai latar belakang. Dari mana kita bisa menemukan adanya tanda-tanda kesatuan atau tanda-tanda persatuan? Kita bisa melihat tadi ya ketika dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ada kata persekutuan mengindikasikan ada satu persatuan gitu ya di dalam sebuah jemaat. Lalu bagian yang kedua dikatakan juga dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Di sini katanya lebih jelas lagi. Tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca bagian ini, saya bisa memastikan bahwa jemaat pertama menyadari betul bahwa Kristus menjadi fondasi kehidupan berjemaat dan persatuan adalah tiang penyangga dari gereja. Ketika mereka sebagai jemaat menyadari bahwa Kristus sebagai fondasi mereka di dalam kehidupan berjemaat, lalu persatuan menjadi tiang penyangga dalam kehidupan bergereja, maka sesuatu yang luar biasa bisa mereka lakukan. Sehingga mereka bisa mengatakan bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bapak Ibu Saudara, satu sikap ini tidak mungkin bisa mereka lakukan ketika mereka tidak punya kesadaran bahwa persatuan adalah sesuatu yang penting. Bahwa mereka sudah bersama-sama diikat oleh Roh Kudus, dibangun di atas Kristus, di mana persatuan di dalam Kristus itu menjadi satu tiang di dalam kehidupan gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami bahwa persatuan di tengah jemaat adalah menjadi satu tiang penyangga gereja, kita bisa membayangkan kalau pada akhirnya gereja kita kehilangan kesatuan jemaat, kehilangan persatuan jemaat, gereja itu bisa tetap berdiri, bisa tentunya. Tetapi makin lama gereja itu akan makin keropos. Ketika tiang penyangga itu mulai keropos, maka lambat laun gereja itu bisa ambruk, Bapak Ibu Saudara. Buktinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika peristiwa Pentakosta lalu terjadi pekabaran Injil oleh para rasul-rasul, di mana Rasul Paulus juga diutus untuk mengabarkan Injil sampai jauh ke daerah Makedonia dan Asia Kecil. Pada perkembangannya pun kita bisa menyaksikan bahwa gereja mula-mula pun mengalami perpecahan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa gereja yang dibangun di atas fondasi Tuhan Yesus Kristus itu mengalami perpecahan? Umumnya di dalam surat-surat Rasul Paulus kita bisa melihat bahwa keengganan menerima perbedaan di tengah jemaat itulah yang seringkali membuat persatuan menjadi rubuh. Perbedaan antar etnis, perbedaan strata sosial ternyata mewarnai perjalanan jemaat-jemaat di Asia Kecil dan di wilayah Eropa. Jemaat Roma, jemaat Galatia, jemaat Efesus, dan jemaat Kolose menjadi contoh yang disebutkan di dalam Alkitab. Di jemaat Galatia, kita bisa melihat bagaimana orang Yahudi dan orang Yunani tidak bisa menerima satu dengan yang lain di dalam persekutuan gereja. Orang Yahudi memandang rendah orang Yunani karena mereka dianggap sebagai orang-orang tidak bersunat, orang-orang yang tidak memiliki perjanjian ilahi sebelumnya. Di jemaat Efesus ternyata peristiwa ini terulang lagi, di mana orang-orang Yahudi tidak mampu menerima orang Yunani. Lagi-lagi, kenapa? Karena orang-orang Yunani yang berbeda suku dengan mereka, berbeda bangsa dengan mereka, dianggap bukan kawan sewarga. Mereka dianggap musuh dan nampaknya tidak layak bersama-sama hidup di dalam jemaat Tuhan.
Di dalam jemaat Kolose ternyata lebih kompleks lagi. Persoalan perpecahan tidak hanya menyangkut perbedaan etnis, perbedaan budaya antara orang Yahudi dan Yunani, Bapak Ibu Saudara. Ternyata juga perbedaan masalah strata sosial, kedudukan ekonomi. Mungkin sebagian orang kok rasa-rasanya kita tidak layak bersama-sama dalam jemaat yang sama karena perbedaan status ekonomi. Ini menjadi sesuatu yang miris gitu ya, kalau kita melihat kehidupan gereja. Bukankah Kristus sudah menyatukan kita di dalam persekutuan menjadi orang percaya, tetapi ketidaksanggupan menerima perbedaan-perbedaan di tengah jemaat justru merobohkan tiang penyangga gereja yang harusnya tetap kokoh selama gereja itu berdiri. Bapak Ibu Saudara, kisruh gereja gitu ya, tiang yang roboh gitu ya, itu tidak hanya terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Bahkan hingga pada masa kini pun terjadi. Dan mirisnya Bapak Ibu Saudara bahkan sampai diliput oleh berbagai media. Masuk pemberitaan, habis kebaktian kisruh, antar jemaat gontok-gontokan, sampai lemparan-lemparan kursi, sampai memecahkan kaca jendela daripada gereja, sampai bikin demo di depan gereja, menolak hamba Tuhan karena nggak setuju, nggak mau nerima, Bapak Ibu Saudara. Gereja yang dibangun oleh darah Kristus, di mana tiap pribadi dipersatukan, justru dipecah belah oleh pribadi-pribadi sendiri yang mengaku percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tantangan bagi kita, sekaligus kita refleksi. Apakah kehidupan kita menggereja saat ini, khususnya di GKY Kebun Jeruk, tiang penyangga itu apakah masih berdiri dengan kokoh? Apakah kita sudah rela menerima perbedaan di dalam jemaat kita sebelum Tuhan mempercayakan lebih banyak orang lagi masuk ke dalam jemaat kita? Lantas Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memelihara persatuan? Kita belajar dari beberapa bagian yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, darah Kristus telah mendekatkan kita. Mungkin secara biologis gitu ya, secara kekeluargaan, kita tidak sedarah dengan pribadi-pribadi yang lain yang ada dalam jemaat. Tetapi karena darah Kristus telah mendekatkan kita satu dengan yang lain. Yang kedua, Kristus telah merobohkan tembok pemisah dan perseteruan. Kalau tadinya kita mungkin terpisah satu dengan yang lain, kita dibatasi oleh sekat-sekat tadi, latar belakang keluarga, latar belakang budaya, latar belakang etnis, latar belakang strata sosial. Tetapi ketika kita bersama-sama percaya kepada Kristus, Kristus telah merobohkan tembok pemisah itu. Jadi jangan dibangun lagi Bapak Ibu Saudara tembok-tembok itu. Kita menjadi kawan sewarga dan anggota keluarga Allah di mana Kristus menjadi kepalanya. Dan yang menarik tadi ya, di dalam Kolose 3 ayat 11 dikatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit. Ini membicarakan tentang perbedaan latar budaya Bapak Ibu Saudara, atau identitas etnisitas. Budak atau merdeka, ini membicarakan tentang strata sosial. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Artinya ketika kita mengatakan bahwa kita orang Kristen, bahwa segala sesuatu telah direngkuh oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Di mana kita bersama-sama juga diajak untuk merengkuh setiap perbedaan yang ada di tengah jemaat kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin di GKY-KJ persoalan-persoalan perbedaan etnisitas, strata sosial, mungkin itu bukan menjadi sesuatu yang mencolok nampaknya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang lebih sulit lagi ketika kita menerima perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan cara menjalankan organisasi, perbedaan pola pikir tiap pribadi, Bapak Ibu Saudara, apakah itu sudah kita siap menerimanya di tengah jemaat? Karena seringkali yang membuat perpecahan ternyata bukan persoalan-persoalan tadi. Memang itu bisa menjadi salah satu problem di dalam gereja, tetapi persoalan ternyata perbedaan pendapat, perbedaan cara menjalankan organisasi, perbedaan pola pikir itu yang seringkali
membuat persatuan menjadi rusak di tengah jemaat. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa segala pikiran kita hendaklah ditundukkan di bawah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan sampai kepentingan kita, motivasi kita justru melebihi daripada isi hati Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bagaimana ciri gereja yang sehat adalah memelihara persatuan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tentunya ketika jemaat bersatu, maka jemaat bisa mengalami pertumbuhan. Di mana kita bisa melihat bahwa jemaat mula-mula ini mengalami pertumbuhan. Pertama dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lalu dikatakan lagi dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu Saudara, kembali menjadi refleksi kita. Apakah kita sudah menggereja dengan gembira? Apakah ketika kita datang ke gereja, dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, kita sudah menjadi seseorang yang sukacita? Atau malah gitu ya, gereja malah merenggut kebahagiaan kita. Baik sebagai pelayan Tuhan, sebagai aktivis, ataupun sebagai warga jemaat. Tentunya itu bukan sesuatu yang kita harapkan. Lalu dikatakan, dan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana jemaat mula-mula itu mengalami pertumbuhan secara holistik. Yang pertama, mereka bertumbuh secara kualitas. Dikatakan berulang-ulang bahwa mereka bersama-sama bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Lalu dikatakan juga mereka tiap-tiap hari bertekun di dalam doa sambil memuji Allah di bait Allah, Bapak Ibu Saudara. Artinya mereka memiliki satu pertumbuhan secara rohani. Yang kedua, tentunya mereka mengalami pertumbuhan secara kuantitas. Sebab di ayatnya yang ke-40 dikatakan bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini menjadi sesuatu yang penting juga, Bapak Ibu Saudara. Ketika pertumbuhan kuantitas itu selalu didahului oleh pertumbuhan kualitas jemaatnya terlebih dahulu. Jadi jangan mengharapkan kita langsung mengalami pertumbuhan kuantitas gitu ya. Manakala kondisi jemaat saat ini itu justru belum mengalami pertumbuhan secara kualitas. Dan yang kedua, ingat siapa yang menambahkan tiap-tiap orang yang diselamatkan. Bukan kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan sendiri yang menambahkan. Atas dasar apa? Ketika menyaksikan bagaimana kita sebagai gereja Tuhan bertekun sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mengalami pertumbuhan spiritual. Nah, ketika kita masuk ke dalam pandemi gitu ya, Bapak Ibu Saudara, saya sering juga berbicara dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Mereka ngomong gitu ya, wah di masa pandemi ini kita bangun digital ministry yang hebat. Kita ciptakan lagu-lagu rohani sendiri yang otentik supaya menarik orang lebih banyak. Kita bikin podcast, kita bikin talk show gitu ya. Itu baik nggak? Tentu baik. Tetapi seringkali motivasi kita bergeser gitu ya. Motivasinya adalah untuk menarik orang sebanyak-banyaknya kepada gereja. Bukan menarik orang sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Dan seringkali mereka menganggap bahwa keberhasilan itu tuh adalah hasil jeripayah mereka gitu ya. Sering gitu ya, ada teman yang share, ini lo lihat gereja gue bikin kayak begini. Ini ide gue loh. Bikin live streaming apa gitu ya, bikin talk show apa. Pada akhirnya mereka lupa bahwa yang menambahkan jemaat, orang yang dipercayakan itu bukan kita, tetapi adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan? Apa sih kunci dari pertumbuhan? Yang pertama tentunya harus terjadi sebuah kemuridan atau disciple making. Harus terjadi sebuah pemuridan, Bapak Ibu Saudara. Ketika dikatakan di dalam pasal kedua ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
Tentunya Bapak Ibu Saudara, mereka sedang dimuridkan oleh rasul-rasul tersebut. Rasul-rasul yang adalah saksi daripada pengajaran Kristus dan saksi daripada kematian dan kebangkitan Kristus tentunya ingin mewariskan satu teladan hidup di mana mereka pun dibawa menjadi murid-murid Kristus. Ayat yang keempat, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Itu adalah sebuah pola pemuridan yang diwariskan daripada rasul-rasul kepada jemaat mula-mula. Mereka menyaksikan kehidupan para rasul dan mereka mempraktikkan apa yang sudah diwariskan oleh para rasul kepada mereka. Rasul-rasul berbuat demikian dari mana? Karena mereka juga mencontoh daripada Kristus, guru mereka. Yang kedua adalah aplikasinya ketika menjadi seorang murid. Tentunya kita tidak bisa mengaku murid Kristus, tapi kita tidak melakukan tindakan kasih satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Sudah sangat jelas gitu ya. Bahkan mereka bisa mengatakan bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dikatakan bahwa jemaat mula-mula tidak ada yang kekurangan satupun karena mereka senantiasa berbagi. Mereka senantiasa memecah roti bersama-sama di dalam rumah gitu ya. Kalau kita baca dalam konteks bagian ini atau latar belakang, ternyata memecah roti itu memang di dalam kondisi mereka sedang menikmati makan bersama, Bapak Ibu Saudara. Ada tindakan kasih yang mendorong mereka ke dalam pertumbuhan secara holistik tadi. Nah, pertanyaannya lagi Bapak Ibu Saudara, apakah setelah kita dipersatukan oleh Kristus di dalam GKY Kebun Jeruk, apakah kita mengalami pertumbuhan yang holistik tadi? Kita dimuridkan terus menjadi murid Kristus, lalu kita memiliki satu komunitas di mana kita bisa mengaplikasikan kasih satu dengan yang lain sebagai jemaat Tuhan. Dan yang penting Bapak Ibu Saudara, kemuridan itu bukan hanya tugas hamba Tuhan ya, antara Cuantau Daniel atau Cuantau Rere. Semua kita dipanggil untuk memuridkan sesama kita. Memuridkan anggota keluarga kita. Memuridkan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita semua dipanggil untuk memuridkan. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa gua mah nggak mau memuridkan gitu ya. Kenapa? Karena itu mah tugasnya Cuantau Daniel atau Cuantau Rere. Hamba Tuhan aja memuridkan. Enggak loh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang jadi BPP, yang jadi pengurus, bahkan yang jadi aktivis sekalipun, ketika sudah mengalami pertumbuhan spiritual, maka kita semua dipanggil untuk memuridkan daripada orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari ciri gereja yang sehat? Adalah gereja yang mengutus. Setelah ada persatuan, lalu yang kedua pertumbuhan, yang ketiga ada perutusan. Ini menarik Bapak Ibu Saudara ya, dikatakan ya ke-47, saya ulangi lagi. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan bahwa mereka disukai oleh semua orang, tentunya mereka bukan orang-orang yang ada di dalam gereja saja, atau di dalam bait Allah saja, atau mereka bersembunyi di dalam rumah mereka masing-masing. Ternyata Bapak Ibu Saudara, mereka hadir di ruang publik. Setelah mereka diperlengkapi, mereka bertumbuh secara spiritual. Mereka dimuridkan di dalam gereja, saatnya mereka menjadi saksi-saksi Kristus ke tengah dunia. Mereka menjadi orang-orang yang disukai, artinya Bapak Ibu Saudara, kehidupan mereka menjadi kehidupan yang otentik. Ketika mereka di dalam gereja menjadi orang yang tulus hati, menjadi orang yang bijaksana,
menjadi orang yang bisa mengaplikasikan kasih, maka ketika di tengah masyarakat, itu juga yang mereka tunjukkan. Bapak Ibu, saya percaya, kenapa dikatakan mereka disukai banyak orang? Karena setelah mereka dari dalam gereja, mereka ke tengah keluarga, mereka ke tengah masyarakat, mereka membawa kehidupan yang baru di dalam Kristus. Mereka mencirikan karakter-karakter Kristus di tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini satu gereja yang sangat, satu gambar yang sangat bagus gitu ya. Saya senang sekali dengan gambar ini. Kita bisa lihat ya, ada orang jadi dokter, ada yang jadi hakim, ada yang jadi koki atau chef gitu ya, ada yang jadi mungkin dia jadi penambang gitu ya. Mereka semuanya di dalam konteks profesinya masing-masing, mereka dimuridkan di dalam gereja dan mereka diutus ke tengah dunia menyaksikan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Mungkin bagi saya, bagi Cuantau Daniel, bagi Cuantau Rere, mimbar kami ada di mana? Ada di dalam gereja. Tetapi mimbar Bapak Ibu Saudara itu ada di tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang berprofesi jadi guru, jadi chef, jadi pengusaha. Di sanalah mimbar Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara bisa berkata sama kerasnya dengan kami para hamba Tuhan yang ada di dalam gereja. Yang khotbah pada saat kebaktian doa maupun kebaktian ini. Gereja yang sehat adalah gereja yang mampu memperlengkapi dan mengutus mereka. Mengutus setiap jemaat ke tengah konteks kehidupan masing-masing. Sebab Bapak Ibu Saudara, jemaat perlu hadir di ruang publik. Gereja tidak hanya membuka pintu agar orang masuk gitu ya. Seringkali konsep kita itu ketika kita merintis gereja gitu ya. Kenapa? Karena kita pengen orang masuk ke dalam gereja. Kita senang ketika orang masuk secara kuantitas, ada begitu banyak. Lalu ketika orang masuk, kita kunci pintu gerejanya supaya orang-orang nggak kabur, cenah ya, nggak keluar dari gereja, nggak hilang dari gereja kita. Tetapi kita lupa bahwa setiap orang yang telah Tuhan utus masuk ke dalam gereja, kita perlu memperlengkapi mereka dan membuka pintu gereja lebar-lebar dan mengutus mereka ke tengah dunia. Kalau gereja pada akhirnya gitu ya hanya berbangga hati karena jumlahnya semakin besar, mereka semakin aktif pelayanan di dalam gereja, itu bagus Bapak Ibu Saudara. Saya senang gitu ya ketika ada orang-orang terbeban khusus di dalam pelayanan gereja. Tetapi ketika mereka tidak sanggup mewartakan Kristus ke tengah dunia di dalam profesi mereka, ketika saya mendengar gitu ya, saya dapat cerita waktu saya pelayanan weekend di satu gereja, saya ketemu dengan satu orang yang sangat baik gitu ya, sangat rajin pelayanan, tapi bermasalah dengan hukum pada akhirnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia menggelapkan tanda kutip ya. Kadang kan kalau jadi sales atau marketing itu suka ada sampel ya. Nah, sampel yang harusnya dikasih free ke orang ternyata digelapkan, dijual gitu ya sama dia, lalu dia bikin manipulasi laporan kayak begitu. Sedih nggak Bapak Ibu? Sedih loh. Karena seharusnya dia juga bisa datang ke tengah konteks kehidupannya di dalam pekerjaannya sebagai pewarta Kristus. Apa yang dia lakukan di dalam gereja, sama juga dia lakukan di tengah masyarakat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan Bapak Ibu Saudara tidak hanya di dalam gereja baik-baik, tapi ketika di luar gereja pun Bapak Ibu Saudara diutus bersama-sama mewartakan kasih Kristus, menjadi saksi yang hidup. Sebab dunia adalah mimbar bagi Bapak Ibu. Saya waktu mau masuk ke sekolah teologi, seorang pendeta pernah mengatakan begini kepada saya, Yogi ingat, gitu ya, sikap hidupmu itu akan berteriak lebih keras 2 kali daripada khotbah. Artinya Bapak Ibu, kehidupan kita di luar gereja ternyata berteriak lebih keras ketimbang kata-kata kita. Maka Bapak Ibu, sudahkah gereja kita memiliki
ciri gereja yang sehat tadi ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau gereja nggak punya persatuan, jadi kesaksian yang baik nggak? Enggak. Gereja ribut wae, jadi bahasa Sunda. Gereja ribut terus gitu ya. Yang kedua, nggak ngalamin pertumbuhan. Kalau Rasul Paulus bilang, masih gitu ya, kayak bayi rohani, minumnya susu, nggak bisa makan yang keras-keras, nggak ngalamin pertumbuhan. Yang ketiga, kita nggak berhasil juga masuk ke tengah kehidupan bermasyarakat. Nggak jadi kesaksian yang baik. Kita nggak berhasil jadi utusan-utusan GKY Kebun Jeruk di tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara. Maka itu menjadi sesuatu hal yang tentunya menyedihkan kita. Karena berarti gereja kita bukan berada dalam kondisi yang sehat. Dan perlu segera general check up gitu ya. Perlu check up kalau ternyata hal-hal tersebut tidak ada di tengah kehidupan jemaat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membangun persekutuan dalam persatuan dengan Kristus sebagai fondasinya. Lalu kita bersama-sama bertumbuh di dalam spiritual kita, di mana Tuhan pada akhirnya juga akan membawa kita kepada pertumbuhan secara kuantitas. Yang terakhir, kita bersama-sama menyiapkan diri, diperlengkapi di dalam gereja untuk menjalani perutusan di tengah dunia, menjadi duta-duta Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menebus kami. Terlebih Engkau telah menyatukan kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai latar belakang keluarga, latar belakang strata sosial, tetapi kami menjadi kawan dan anggota keluarga Allah. Tuhan ajar kami untuk menyadari bahwa Tuhan telah mempersatukan kami. Dan biarlah kami juga bisa merawat persatuan di tengah jemaat. Kami bisa menerima perbedaan yang ada satu dengan yang lain. Terlebih ketika kami bersama-sama ditantang, menghadapi perbedaan pendapat, menghadapi perbedaan karakter, menghadapi perbedaan pola pikir, menghadapi perbedaan cara menjalankan organisasi. Biarlah pikiran kami, hati kami ditundukkan di bawah Kristus Sang Kepala Gereja. Tuhan, kami juga rindu menjadi satu jemaat yang mengalami pertumbuhan secara holistik. Kami bertumbuh secara kualitas. Spiritualitas kami bertumbuh, kami dimuridkan dan memuridkan. Kami boleh mempraktikkan kasih, sehingga kami juga siap pada akhirnya ketika kami mengalami pertumbuhan kualitas. Dan ajar kami ya Tuhan, bahwa dunia kami, pekerjaan kami adalah mimbar di mana kami hidup dan menyuarakan Kristus. Tuhan, ini setiap daripada kami, pakai kami, ya Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan. Dan hamba-Mu juga menyerahkan untuk GKY Kebun Jeruk, biarlah keberadaan jemaat ini Tuhan, boleh menjadi terang dan garam, boleh menjadi kesaksian yang hidup, dan tentunya boleh menjadi gereja yang sehat, berkenan di hadapan Engkau. Menjadi jemaat yang disukai oleh banyak orang, terlebih disukai oleh Engkau, ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk Guru Injil Yogi yang telah membawakan firman Tuhan malam hari ini. Sungguh luar biasa yang apa yang telah dibawakan bagi kita sekalian ya Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah 3 poin yang tadi sudah dikatakan itu juga boleh menjadi tolak ukur. Dan saya mengajak setiap jemaat untuk coba melihat keadaan gereja kita yang ada di Kebun Jeruk. Apakah kita sudah memiliki 3 poin yang tadi disebutkan di dalam sharing firman Tuhan oleh Guru Injil Yogi atau belum? Apakah kita sudah memiliki semangat untuk bersatu di tengah perbedaan kita? Lalu kemudian yang kedua, tadi poin apa saudara? Poin tentang pertumbuhan. Apakah setiap kita juga memiliki semangat ke arah sana? Belajar dengan tekun, disiplin, dengan kerohanian kita, dan yang terakhir adalah sending capacity, begitu ya.
Apakah kita berani menjadi gereja yang mengutus, bukan hanya sekedar untuk menyimpan begitu ya, menyimpan seperti nabung, tetapi kita memuridkan dan kemudian mengutus setiap jemaat, bahkan diri kita, untuk boleh menjadi pewarta Kristus di dalam profesi dan bidang kita masing-masing. Sekali lagi saya mengucapkan atas nama BPP juga seluruh jemaat, terima kasih kepada Guru Injil Yogi atas pelayanan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan, kehidupan pribadi, dan juga keluarga. Berikutnya, saudara, ada beberapa warta jemaat yang akan saya beritakan bagi kita sekalian. Yang pertama, mengingatkan setiap jemaat bahwa mulai minggu besok kita akan mengadakan kelas katekisasi. Dan bagi setiap jemaat yang rindu untuk belajar iman Kristen dan nantinya akan dibaptis, untuk dapat mendaftar ke tata usaha gereja di nomor yang tersedia di layar kaca Bapak Ibu. Namun bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang sudah dibaptis tetapi kepengen review kembali atau kepengen belajar kembali mengenai iman Kristen, juga dipersilahkan untuk mengikuti kelas katekisasi yang ada di gereja. Lalu berikutnya kita akan mengadakan kelas pembinaan pengurus seperti tadi yang sudah didoakan, untuk bisa kita menjadi para pemimpin gereja yang berhati hamba juga, begitu ya. Kelas kita akan diadakan setiap tanggal 11, 18, dan 25 September. Juga ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, join bersama dengan kita. Saya lihat di sini juga ada Bapak Frankie, ada Ibu Melisa, Ibu Mary, Ceyanti yang baru pertama kali hadir. Selamat datang, dan kiranya kita juga boleh tetap semangat mengikuti. Juga ada Ko Gani ya, Ko Gani, dan juga mungkin ada beberapa rekan yang belum disebutkan namanya. Bagi kita selamat datang begitu ya. Biarlah kita juga boleh tetap terus semangat di dalam mengikuti kebaktian doa, juga di dalam ibadah minggu kita. Ada satu video untuk kita sekalian. Pernahkah Anda bertanya, karakter seperti apa yang Tuhan inginkan bagi seorang pelayan gereja? Atau hal-hal apa saja yang perlu saya perhatikan dan lakukan sebagai seorang pelayan Tuhan? Bagaimana caranya agar saya tetap bertumbuh dengan maksimal saat melayani dan bekerja di waktu bersamaan? Bagaimana caranya memimpin sekaligus melayani dalam bidang pelayanan saya? Jika Anda pernah bertanya demikian, inilah saat yang tepat untuk mengikuti kelas ini. Mulai bulan September ini, GKY Kebun Jeruk membuka kelas pembinaan pengurus yang akan diadakan pada tanggal berikut ini. Kelas ini bersifat wajib bagi semua BPP dan anggota pengurus yang ada. Sampai jumpa dalam pertemuan kita. Oke, baik, demikian berita yang bisa disampaikan bagi kita sekalian. Dan sekarang tiba saatnya kita akan berfoto bersama, dan waktu selanjutnya dipersilahkan Contoh Regina. Selamat malam semuanya. Mari kita mau sama-sama mengambil momen. Saya minta tolong ya untuk teman-teman bisa membuka kameranya masing-masing. Kita foto dulu. Odi, mau masuk dikit Odi. Belum kelihatan. Oke. Ini agak sedikit lama ya karena ada 2 kolom begitu ya. Kita coba foto. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Lagi 1, 2, 3. Oke.
Oke, mari kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Guru Injil Yogi dan Cik Ahun yang telah melayani malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih Terima kasih semuanya. Santo Yogi. Terima kasih Cik Ahun, terima kasih Santo Yogi. Terima kasih Santo Yogi. Terima kasih Santo semuanya. Terima kasih. Halo Terima ya. kasih semuanya. Terima kasih. Keluarga. Yuis. Santo Yogi. Ahun. Yogi. Ya. Masuk Ahel, gimana sehat? Ingat Santo Yogi, saya masih ingat Santo Yogi. Iya, saya juga masih ingat. Kesaksian tentang sebungkus mie instan ya, contoh. Wah, Ahel masih ini ya, masih ingat terus. Cek Kiki sehat, Cek Kiki. Lama ketemu. Contoh agak gemuk ya Contoh Yogi ya. Iya, puji Tuhan. Soalnya udah nggak makan sebungkus mie instan bagi 3 lagi, Asuk. Orang ketiga loh, Santo Yogi yang ngomong, bukan saya kan, orang ketiga. Ketiga Bukan ya. kalau Kiki, lebih V mah, lebih gemuk kan? Agak gemuk, agak makmur. Itu tandanya makmur. Ya, Amin. Tuhan. Dipelihara Berarti Tuhan. GKY Kebun Jeruk tuh sukses. Amin. Ya, amin. Ya kan? Pak Franky ya. Franky. Kita doakan bersama-sama. Oke. Enggak, Contoh Yogi enggak gemukan kok. Enggak ya? Kayaknya sama kok. Terakhir ketemu Sama ya? begini, iya. Cuman tambah ganteng Sama yang gitu ya. ngomong, sama yang ngomong Santo Yogi tuh. Melar itu yang ngomong. Ini efek kamera zoom sebetulnya. Saya nggak gemuk sebetulnya. Cuma nambah Kamera 6 yang kilo salah aja. ya. Kamera yang salah ya. Kamera yang salah. Pak Franky, kameranya yang salah Pak Franky. Iya, maklum. Kita maklumin Oke. kok. Iya. Iya. Bapak Ibu saya pamit ya karena ruangannya mau Iya. dipakai latihan. Tuhan Yesus Iya. memberkati Oke, semuanya. sama-sama. Sehat selalu. Bye-bye Oke, semuanya. bye-bye semuanya. Yanti, Sekjen. Kiki, Pak Franky, Jadi Contoh Rere, sehat-sehat terus ya semua. Pak. Salam buat Bye. keluarga. So, bye.